Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi menjelang siang 19 dari bulan suci Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan 8 Januari 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid At-Tin As-Sembaris dalam sebuah kajian rutin setiap Kamis pagi membaca kitab Fiqhus Sirah, fikih sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih di dalam pembahasan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, yaitu pembahasan Al-Hadi Asyar yang ke-11. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana terjadinya pernikahan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis, Fadlu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Keutamaan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan saya akan bacakan beberapa keutamaan Khadijah. Kemudian nanti akan saya tambahkan dari yang buku-buku yang lain sehingga semakin banyak pengetahuan kita tentang Khadijah radhiyallahu anha. Penulis berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairu nisaiha Maryam bintu Imran, yang artinya sebaik-baik wanitanya adalah Maryam bintu Imran. Wa khairu nisaiha Khadijah, dan sebaik-baik para perempuannya adalah Khadijah. Di situ ada nya, sebaik-baik para perempuannya. Nya ini kembali kemana? Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua wanita. Yang pertama Maryam bintu Imran radhiyallahu anha, yang kedua Khadijah bintu Khuwailid. Dan penulis berkata, wa asyara Waqi'un ila as-sama'i wal ard. Waqi' bin Jarrah, seorang ulama Islam, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sebaik-baik para wanitanya adalah kepada langit dan bumi. Berarti wanita yang paling terbaik di langit dan di bumi adalah Maryam bintu Imran dan Khadijah bintu Khuwailid. Ini adalah penjelasan yang pertama. Kemudian penulis berkata, qala an-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, berkata, arada Waqi'un bi hadhil isyarati tafsir ad-damiri fi nisaiha wa anna al-murada bihi
jami'u nisa'il ardi ay kullu man bainas sama'i wal ardi minan nisa. Yang artinya Imam Nawawi berkata Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah ini adalah ulama Islam yang hidup pada tahun Waqi' bin Jarrah adalah seorang ulama Islam, nama lengkapnya Waqi' bin Al-Jarrah bin Malih Ar-Ru'asi Al-Kufi, dan beliau adalah seorang yang hidup pada tahun 197 Hijriah, wafatnya tahun 197 Hijriah, dan beliau seorang tabi'ul atba', seorang tabi'ul atba' maksud saya. Ya. Baik. Kemudian Waqi' bin Jarrah menginginkan dengan isyarat ini, yaitu penafsiran kata gantinya tadi di dalam sebaik-baik perempuannya. Nyanya itu kemana? Yaitu seluruh perempuan bumi. Maksudnya adalah setiap siapa saja yang ada di antara langit dan bumi dari para perempuan. Maka Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid adalah sebaik-baik perempuan di atas muka bumi, yang ada di atas muka bumi antara langit dan bumi. Kemudian penulis Imam Nawawi berkata, wal azhar anna ma'nahu anna kulla wahidin minhuma khairu nisa'il ardi fi asriha. Nah, ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Pendapat yang lebih benar menurut Imam Nawawi bahwa makna dari hadis ini adalah bahwa setiap dari dua orang ini, yaitu Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, adalah sebaik-baik wanita penduduk bumi di masanya. Jadi masanya masing-masing. Maryam bintu Imran wanita yang terbaik di masanya dari seluruh wanita di masanya. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid wanita yang terbaik dari seluruh wanita yang ada di atas muka bumi di masanya. Ini pendapat yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu siapa yang lebih afdal dari keduanya? Maka Imam Nawawi mengatakan wa amma tafdhilu bainahuma famaskutun anhu. Adapun mendahulukan salah satu dari di antara keduanya, maka didiamkan oleh para ulama, tidak dibincangkan oleh para ulama akan hal ini. Mana yang lebih afdal antara Maryam bintu Imran dengan Khadijah bintu Khuwailid? Maka para ulama mendiamkannya, tidak mempermasalahkan dan membicarakan permasalahan tersebut. Qala al-qadhi wa yahtamilu anna al-murada annahuma min khairi nisa'il ard was-sahihu al-awwal. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Al-Qadhi Iyad adalah ulama Islam di abad ke-5 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Iyad bin Musa bin Iyad Al-Yahsabi Al-Sadd. Dan beliau ulama madhab Maliki, dan beliau wafat pada tahun 544 Hijriah, yaitu ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Abad ke-6 Hijriah. Dan sering nanti antum akan mendengar sering Al-Qadhi Iyad, Al-Qadhi Iyad. Ini adalah ulama Islam abad ke-6 Hijriah, berasal dari Maroko dan bermadhab Maliki. Dan beliau seorang ulama Islam, ya, seorang ulama Islam di dalam hadis, fikih, tafsir, dan juga sejarah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Qadhi Iyad berkata, dimungkinkan bahwa yang dimaksud
bahwa keduanya adalah termasuk dari wanita yang paling terbaik di atas muka bumi ini. Apa bedanya dengan pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama keumuman, baik itu Maryam atau Khadijah radhiyallahu anhuma, kedua-duanya adalah wanita yang paling terbaik di atas muka bumi. Tidak ada yang lebih terbaik daripada mereka berdua. Dan tadi kita katakan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah setiap zaman Maryam alaihissalam di zamannya sebagai wanita yang paling terbaik di atas muka bumi. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha wanita yang terbaik di zamannya di atas muka bumi ini. Nah, pendapat Al-Qadhi Iyad tidak demikian. Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwa wanita yang terbaik banyak. Salah satunya atau salah duanya adalah Maryam dengan Khadijah. Paham bedanya ya pendapatnya? Tetapi wallahu alam was-sahihu al-awwal, kata Imam Nawawi rahimahullah. Pendapat yang pertama lebih benar, yaitu bahwa seluruh wanita-wanita yang ada di atas muka bumi ini yang paling terbaiknya adalah Khadijah dan juga Maryam alaihissalam. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, berarti kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwa mereka berdua ini adalah wanita yang paling terbaik. Wanita yang paling terbaik. Dan kalau kita ingin lebarkan lagi permasalahannya, maka Sayyidah Maryam bintu Imran diketahui dan dimaklumi keistimewaannya berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala misalkan di dalam surat Ali Imran ayat 42-43 mengemukakan tentang keistimewaan Maryam. Dan Maryam adalah wanita yang mulia, wanita yang agung, wanita yang suci, wanita yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wanita yang dari mulai lahirnya sudah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Wanita yang dari mulai lahirnya sudah dibicarai oleh para malaikat. Seperti misalkan, atau wanita yang dibicarai oleh malaikat, itu Maryam alaihissalam. Allah berfirman tadi dalam surat Ali Imran ayat 42-43. Idh qalatil malaikah ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Sebagian ada yang mengatakan Maryam ini nabiyah, seorang nabi, gara-gara ayat ini. Bahkan ini pendapat sebagian ulama terdahulu, bahwa Maryam adalah termasuk nabi, karena bahasanya istafaki, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Sebagian ulama mengatakan memilih di sini maksudnya adalah memilih menjadi rasul. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa tidak ada nabi kecuali laki-laki, tidak ada rasul kecuali laki-laki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau kecuali laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya. Kecuali laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran akan hal itu, yaitu surat Yusuf ayat 109. Kemudian surah An-Nahl ayat 43. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 7. Semuanya itu ayat menunjukkan bahwa Allah tidak mengutus nabi atau rasul kecuali laki-laki. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwa Maryam alaihissalam adalah wanita yang dipilih oleh Allah, wanita yang suci tetapi bukan nabiyah, bukan seorang nabi.
Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah mengutusmu dan mensucikanmu. Mensucikan di sini maksudnya dari perbuatan zina. Karena Maryam alaihissalam nanti akhirnya akan mendapatkan hamil tanpa suami. Mendapatkan dirinya hamil tanpa suami. Makanya bahasanya Allah mengatakan tahharaki. Allah mensucikan. Meskipun engkau hamil tanpa suami, tapi engkau bukan wanita pezina. Wastafaki ala nisa'il alamin. Dan Allah telah memilihmu di atas wanita-wanita sealam semesta. Nah, ini ayat yang menunjukkan bahwa keistimewaan Maryam. Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, beribadahlah yang kuat untuk Rabbmu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menarik ya, meskipun bukan tema kita, tetapi saya ingin bahas karena ayat ini membuat para wanita akhirnya tahu tugasnya apa di dalam rumah. Ya, coba perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tafsiran dari ayat tadi, surat Maryam ayat 43. Wahai Maryam, uqnuti, taatlah kepada Rabbmu dengan kuat. Bagaimana ibadahnya Maryam, ibu-ibu, saudari-saudari, agar ingin menjadi wanita pilihan, wanita terbaik sepanjang masa sealam semesta. Lihat ibadahnya Maryam alaihissalam. Saya akan bacakan beberapa yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ketika Allah tadi berfirman, uqnuti, kunutlah engkau wahai Maryam. Para ulama mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, kullu harfin fil Quran yudhkaru fihi al-qunut fahuwa ta'ah. Setiap huruf di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kunut, karena ayatnya akan uqnuti, kunutlah engkau wahai Maryam. Maka yang dimaksud dengan kunut di sini adalah ketaatan. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, agar menjadi khairu nisa'il alamin, wanita yang paling terbaik sepanjang masa sealam semesta, adalah caranya menjadi wanita ahli ibadah. Menjadi wanita ahli ibadah. Dan ini silahkan berlomba-lomba di rumah masing-masing. Salah satu tugas para wanita saat di rumah menjadi ahli ibadah. Berlomba-lomba di rumah masing-masing. Dan tidak perlu bikin status setelahnya. Nggak perlu bikin status setelahnya. Ya, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Coba perhatikan sekarang perkataan para ulama tafsir bagaimana kunutnya Maryam, bagaimana taatnya Maryam, dan kuat taatnya Maryam alaihissalam. Qala Mujahidun, Imam Mujahid rahimahullah, seorang tabi'i ahli tafsir, berkata, kanat Maryamu alaihissalam taqumu hatta tatawarrama ka'baha. Adalah Maryam alaihissalam berdiri sholat sampai kakinya bengkak, sampai kedua tumitnya bengkak, saking lamanya berdiri. Wal qunutu huwa tulur ruku' fi shalah. Dan kunut menurut Imam Mujahid rahimahullah adalah ruku' yang lama di dalam sholat. Ruku' yang lama di dalam sholat. Sebagaimana firman Allah, ya Maryam uqnuti li rabbiki. Wahai Maryam, kunutlah untuk Rabbmu. Kemudian itu berkata Imam Mujahid tadi, itu tafsirannya, bagaimana ibadahnya Maryam. Saking lamanya ruku' di dalam sholat, dan ruku' salah satu bentuk manusia yang sangat menghambakan diri kepada Allah. Ruku', sujud, ya, sampai kedua tumitnya bengkak. Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau berkata, raqadat fi mihrabiha raki'atan wa sajidatan wa qa'imatan hatta nazala al-ma'ul asfar fi qadamaiha radhiyallahu anha.
Maryam alaihissalam diam di dalam mihrabnya, baik dalam keadaan ruku', dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri. Saking lamanya diam di mihrabnya, ini menunjukkan bahwa perempuan di dalam rumah ada mihrabnya sendiri. Ada tempat sholatnya tersendiri. Dan tempat sholat perempuan semakin tersembunyi semakin bagus. Semakin tersembunyi semakin bagus. Di dalam rumah bagus. Di tengah rumah lebih bagus lagi. Di dalam kamar yang besar lebih bagus lagi. Di dalam kamar yang khusus lebih bagus lagi. Maka hatta nazal al-ma'ul asfar, sampai saking lamanya berdiam di mihrabnya, baik dalam keadaan berdiri, ruku atau sujud, maka keluar nanah dari kedua kakinya. Jadi pilihan itu bukan sembarangan, Ibu. Bukan hanya sekedar umniyah, hanya sekedar angan-angan saya ingin menjadi wanita yang terbaik sepanjang masa sealam semesta. Tidak, harus ada usaha. Coba perhatikan lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir dengan sanadnya sampai kepada Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir adalah seorang tabi'i. Beliau mengatakan, wasjudi, sujudlah. Bagaimana sujudnya Maryam? Sajadat hatta nazala al-ma'ul asfar fi 'ainaiha. Maryam alaihissalam sujud. Saking lamanya sujud sampai keluar nanah dari kedua matanya. Subhanallah. Ahli ibadah. Memang pantas untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah. Kemudian juga perkataan yang lain, Ibnu Syaudzab rahimahullah. Ibnu Syaudzab ini saya suka mencari ulama ini tahun berapa, sehingga kita bukan sembarangan menyebutkan perkataan ulama. Abdullah bin Syaudzab al-Basri berasal dari kota Basrah, Irak. Beliau ulama Islam abad kedua Hijri, wafat pada tahun 160 Hijriah. 160 Hijriah. Berarti beliau seorang tabi'ut tabi'in. Beliau berkata di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa kata Ibnu Syaudzab, kanat Maryam alaihissalam taghtasilu fi kulli lailah. Maryam alaihissalam mandi besar di setiap malam. Untuk apa para ikhwan? Untuk menjaga kesucian. Untuk menjaga kesucian. Dulu mungkin syariatnya adalah mandi. Kita sekarang syariatnya adalah selalu dalam keadaan berwudu. Selalu dalam keadaan berwudu. Nah, ini adalah ibadah-ibadah Maryam alaihissalam yang membuat beliau menjadi wanita pilihan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita kembali kepada Khadijah. Penyebutan Khadijah radhiyallahu anha bersamaan dengan penyebutan Maryam di dalam hadis yang mulia tadi menunjukkan bagaimana kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Para ulama dari para pensyarah kitab-kitab hadis ketika menyebutkan khairu nisaiha, sebaik-baik para perempuannya, kata gantinya ini kemana, mereka berbeda pendapat. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, perbedaan pendapatnya. Saya lengkapi, ada Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala, dan beliau adalah ulama Islam yang mensyarah Sahih Bukhari. Perkataannya sering dinukilkan oleh para ulama, namanya adalah Al-Husain bin Abdullah. Dan beliau wafat pada tahun 743 Hijriah, ulama abad ke-8 Hijriah. Berasal dari timur dunia, yaitu dari Irak, seperti itu. Beliau berkata, perhatikan perkataan beliau, arada annahuma khairu man tahta as-sama'i wa fawqa al-ardi minan nisa. Yang dimaksud khairu nisaiha, sebaik-baik
wanitanya adalah Maryam dan Khadijah. Wanitanya, kata gantinya ini maksudnya adalah kata Imam At-Tibi rahimahullah, yaitu sebaik-baik yang ada di bawah langit dan di atas bumi dari para perempuan. Yang ada di bawah langit dan di atas bumi dari para perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa para perempuan seluruhnya, pemimpinnya yang paling terbaik sealam semesta sepanjang masa adalah Khadijah dan Maryam alaihissalam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis lain yang menunjukkan keistimewaan Khadijah. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsir." Yang sempurna dari para lelaki banyak. Maksudnya banyak lelaki yang menjadi para rasul, para nabi. Walam yakmul minan nisa illa Maryam wa Asiyah. Dan tidak sempurna dari para perempuan kecuali Maryam dan Asiyah radhiyallahu anhuma. Asiyah siapa? Istri Fir'aun. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan Khadijah radhiyallahu anha dan juga keutamaan Asiyah. Berarti ini adalah 3 perempuan terbaik sepanjang masa sealam semesta. 3 perempuan terbaik sepanjang masa sealam semesta. Kemudian di sana ada hadis yang lain lagi yang menunjukkan tentang tambahan wanita-wanita terbaik, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijatu wa Fatimatu wa Maryamu wa Asiyatu. Yang artinya manusia wanita yang paling afdal dari penghuni surga adalah Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah. Berarti tambahannya siapa? Fatimah. Ini sudah 4 wanita yang paling terbaik sepanjang masa sealam semesta. Di sana ada tambahan yang kelima, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari lafaz yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran wa inna fadla Aisyata 'alan nisa ka fadli saridi 'ala sa'il ta'am. Yang sempurna dari para laki banyak dan tidak sempurna dari perempuan kecuali Asiyah, istrinya Fir'aun, Maryam bintu Imran, dan sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan sarid di atas seluruh makanan. Ini juga menunjukkan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang paling terbaik sealam semesta sepanjang masa. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang terbaik di atas muka bumi, bersamaan dengan Maryam, bersamaan dengan Fatimah, bersamaan dengan Asiyah, dan bersamaan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itulah 5 wanita terbaik sepanjang masa sealam semesta sampai hari kiamat. Dan semua darinya memiliki keistimewaan masing-masing. Saya sebutkan secara lengkap tadi
Maryam alaihissalam menjadi wanita yang paling terbaik sealam semesta sepanjang masa karena ahli ibadah dan karena menjaga kesucian. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang Maryam alaihissalam bahwa belum ada yang menyentuh beliau dari seorang lelaki pun. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 47, surat Maryam ayat 20. Ketika beliau mengatakan, "Anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar." Bagaimana aku bisa memiliki anak laki-laki sedangkan satu orang manusia pun belum pernah menyentuhku. Ini prestasi yang harus ditularkan kepada para wanita muslimah dan juga anak-anak kita para muslimah. Tidak disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya, tidak pernah disentuh sampai dia menikah. Begitu juga dalam surat Maryam ayat 20. Anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Bagaimana aku bisa memiliki anak laki-laki sedangkan tidak ada seorang manusia pun pernah menyentuhku dan aku bukan wanita pezina, wanita yang pelacur. Sedangkan Khadijah radhiyallahu anha, nah ini yang kita bincangkan, bagaimana beliau menjadi wanita yang terbaik. Bagaimana beliau menjadi wanita yang terbaik? Jawabannya adalah Khadijah radhiyallahu anha, beliau sangat menjaga perasaan suaminya. Sangat menjaga perasaan suaminya. Tidak pernah mengangkat suara di hadapan suami. Membuat gaduh di hadapan suami. Tidak pernah juga meminta sesuatu yang menyulitkan suami. Nah ini para ikhwah, ibu-ibu terutama, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dicontoh dari seorang Khadijah radhiyallahu anha dalam kita sedang membicarakan tentang keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Coba perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, "Ya Muhammad, hadhihi Khadijah atatka wa ma'aha idamun wa ina. Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha assalam wa bashshirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wa la nasab." Yang artinya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril alaihi salam, ini adalah Khadijah yang datang kepadamu membawa makanan. Datang kepadamu membawa makanan. Jika dia datang kepadamu, maka beritahukanlah salam dariku Jibril alaihissalam dan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, gimana orang dapat salam dari Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja dapat salam dari manusia kita senang. Ini salamnya dari Jibril dan salamnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan lagi oleh Jibril, dan berikanlah kabar gembira kepada Khadijah. Beliau akan mendapatkan rumah yang terbuat dari qasab. Qasab artinya adalah bambu yang bengkok. Alhamdulillah. Bambu yang bengkok. Tetapi bukan sekedar bambu, tapi bambu tersebut terbuat dari berlian.
Jadi rumahnya min qasab, dari bambu, tapi bambunya berlian. Biasanya kalau rumah bambu, hidup di dalamnya agak susah. Kemudian juga mengeluarkan suara gaduh, ngek gitu ya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan, kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, la sakhaba fihi wala nasab. Yang artinya tidak ada sakhab. Tidak ada sakhab, itu adalah raf'us shaut, mengangkat suara. Artinya tidak ada kegaduhan di dalam rumah tersebut. Wala nasab, tidak ada kesulitan hidup di dalam rumah tersebut. Imam As-Suhaili rahimahullah, As-Suhaili itu adalah ulama pensyarah hadis dan ahli sejarah. As-Suhaili nama lengkapnya Abdurrahman bin Abdullah As-Suhaili. Beliau dari Andalus. Wafat pada tahun 581 Hijriah. Yaitu ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Beliau mempunyai kitab sejarah namanya Ar-Rawdul Unuf fi Syarh Sirah An-Nabawiyah li Ibn Hisham. Beliau ahli sejarah. Beliau berkata ketika beliau menyebutkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu berlian, yang hidup di dalamnya tidak gaduh dan hidup di dalamnya tidak sulit. Kenapa? Karena kata beliau bahwa Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak gaduh dan tidak pernah meminta sesuatu yang menyulitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pada ikhwan, akhwat, terutama ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ini adalah amalan Khadijah radhiyallahu anha. Di samping di sana ada amalan-amalan lain, di antaranya Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Yang paling pertama masuk di dalam agama Islam secara mutlak. Tidak ada yang lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian baru setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ya, ini keutamaan Khadijah. Keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Khadijah adalah beliau juga mu'azarah, yaitu tenggang rasa dengan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama saat mengemban wahyu. Yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa takut, gemetar tubuhnya pulang. Kemudian beliau mengatakan, zammiluni. Selimuti aku agar hilang rasa takutnya. Khadijah radhiyallahu anha mu'azarah, tu'azirun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'azarah artinya tenggang rasa dengan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak panik, beliau tidak gegabah. Beliau mengerjakan yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran bagi para istri. Kalau suami sedang tidak nyaman, jangan ikut panik. Suami misalkan sedang murung ketika pulang ke rumah. Kenapa? Jualan tidak laris, atau dipotong gaji karena satu dan lain hal, atau ada macam-macam. Maka sang istri jangan panik. Sang istri jangan menambahkan, lalu gimana kita makan besok? Itu listrik mau habis tuh, gimana? Potong-potong gaji aja. Nah, ini bingung suaminya. Akhirnya dia keluar nanti dari rumah.
Orang semakin pusing, semakin dia menjadi aturan supporting system kalau bahasa sekarang. Aturan menjadi teman untuk memikirkan, taib, kita tenang dulu, habis itu kita. Jadi teman untuk mencari solusi bersama. Bukan malah nambah masalah. Lah besok anak mau sekolah pakai sepatu gimana? Sepatu robek tuh. Kamu nggak punya uang, gimana? Suami apaan sih kamu? Ya. Akhirnya suami bilang, gitu. Ya. Nah, keluar rumah dia. Di luar rumah ada neng-neng di warung kopi. Ada apa sih bang? Kok murung amat? Nah, jadi udah itu. Jadi buburnya. Ya. Nah, ini pelajaran bagi para istri. Jangan. Coba Khadijah radhiyallahu anha. Beliau melihat suaminya gemetar, menggigil. Beliau tenang saja menghadapinya dan mengerjakan apa yang diperintah oleh suami. Zammiluni, zammiluni. Kemudian beliau selimuti dan tidak ngomong walau sepatah kata pun. Ketika diperlukan oleh suami untuk berbicara, baru dia bicara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam curhat kepada istrinya saat itu, "Inni khasyitu ala nafsi." Aku khawatir, takut terhadap diriku sendiri. Nah, saat itu berarti kan suami ingin sesuatu yang diungkapkan oleh sang istri. Ya, agar menenangkan jiwanya. Makanya Khadijah radhiyallahu anha waktu itu langsung mengatakan, "Kalla la yukhzikallahu abada." Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Lalu diangkat psikologis suami. Innaka latasilur rahim. Engkau itu orangnya baik, menyambung hubungan rahim. Wa taksibul ma'dum, memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu. Wa tuqridh dhaib, memuliakan tamu. Enggak mungkin dengan sifat-sifat seperti ini Allah menghinakan orang yang dengan sifat-sifat seperti ini. Ya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Tidak mungkin Allah akan menghinakan. Nah, ini pelajaran bagi para istri kalau seandainya suami sedang, dan suami itu kalau sakit dia memang bayi besar manja. Ya, sakit dikit aja walah habis-habisan pokoknya. Sabar. Ya. Jangan sang istri mengatakan, "Urus diri lu sendiri, bodoh amat gua." Habis sudah itu. Ya. Kerjaan banyak nih, cucian banyak. Manja-manja aja lu. Ini susah jadinya. Ya, maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Contoh Khadijah radhiyallahu anha. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha berkaitan dengan mengurus suami. Suami itu kadang panas dikit, sakit kepala dikit, aduh. Sang istri masuk kamar, kemudian nggak peduli dengan dia, tambah itu, aduh. Dia kan ingin dipeluk, di apa gitu. Kepada siapa lagi dia kalau seandainya tidak istrinya yang mengurusnya? Bahkan ngalah-ngalahin anaknya kalau lagi sakit. Nah, itu suami. Maka itu, dan itu sepertinya ijma' deh sudah, konsensus kayaknya. Suami sakit dia ingin dimanja oleh istrinya, itu konsensus. Ya. Taib. Kemudian yang kedua para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kalau saya ingin lanjutkan ya, meskipun di luar tema. Yang ketiga yaitu siapa tadi? Asia. Asia keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam cerita Asia, antum bisa baca di dalam tafsir Al-Quran ketika dia disiksa oleh Firaun bersama tukang sisirnya, yaitu Masyitah atau Masyitah. Jadi Masyitah itu sebenarnya nama pelaku kerja, bukan nama orang. Masyitah itu diambil dari kata-kata masyata yamsyutu, menyisir.
menyisir rambut, ya, maka menjadi masyitah. Sampai ke asam baris jadi nama dia. Karena saking tidak tahunya bahasa Arab. Ya. Sama itu kasus Sayyidati. Sayyidati, orang Arab nyebutnya kan cepat, Sayyidi Fatimah. Ya, sampai ke Banjarmasin jadi Siti. Siti Fatimah. Sebenarnya namanya adalah itu panggilan, bukan nama Sayyidati. Orang Arab nyebutnya cepat Sayyidi Fatimah, Sayyidi Khadijah, Sayyidi Aisyah. Kata orang asam baris, Siti kayaknya. Jadi Siti dia. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asiyah terkenal dengan keimanannya, kegigihannya. Makanya beliau berdoa kepada Allah, Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Ini makna hidup yang kita bisa ambil dari seorang Asiyah adalah ingin senantiasa dekat dengan Allah. Contoh ayat tadi, Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkan untukku. Apa bangunannya? Belum disebutkan bangunannya, tempatnya dulu. Di sisimu sebuah rumah di surga. Di sebuah rumah. Di sisimu sebuah rumah. Para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Katsir, ada pelajaran di sini, al-jar qabla ad-dar. Sebelum tinggal di mana-mana, maka perhatikan tetangga. Karena ayatnya tadi berbunyi, wahai Rabbku, bangunkan. Bangunannya belum disebutkan. Tapi tempatnya dulu, indaka, di sisimu. Baitan fil jannah, sebuah rumah. Jadi cari tetangga dulu yang baik-baik, baru bangun rumah di situ. Ustaz, kalau sudah kejadian bagaimana? Ya, berusaha untuk menjadikan tetangga-tetangga yang ada menjadi orang-orang yang saleh dengan didakwahi. Taib, itu yang ketiga. Yang keempat adalah Fatimah. Fatimah terkenal dengan penjagaannya terhadap kesucian. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dalam tanda sejarahnya, dalam tanda kutip di dalam sejarah disebutkan ada permasalahan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah. Maka ketika Fatimah radhiyallahu anha mau meninggal sakit keras, Abu Bakar As-Siddiq minta izin untuk bisa menemui Fatimah agar bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Maka Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada suaminya, "Ata'dzanu lahu?" Wahai suamiku, kuncinya ada di tangan engkau suamiku, apakah engkau mengizinkan beliau menemui aku? Kata Ali bin Abi Thalib, nah, iya. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Syiar Alamin Nubala mengatakan, ini adalah keutamaan Fatimah. Yang mana beliau tahu bahwa seorang laki-laki yang bukan mahram tidak boleh bertemu dengan perempuan kecuali dengan izin suaminya. Nah, jaga itu. Contoh itu Fatimah radhiyallahu anha. Di samping keistimewaan yang lain yang dimiliki oleh Fatimah radhiyallahu anha. Yang kelima yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu keistimewaan Aisyah, sabirah. Bayangkan, wanita yang paling penyabar itu Aisyah. Bayangkan umur 18 tahun sampai umur 50-an meninggal, pada saat itu tidak memiliki suami. Karena Rasulullah SAW meninggal di umur beliau 18 tahun. Umur 18 tahun, ya, tentunya beliau punya syahwat. Beliau ingin melampiaskan, tapi beliau bersabar. Nah, itu kesabaran seorang wanita muslimah. Kemudian beliau juga dermawan. Aisyah radhiyallahu anha terkenal dengan kedermawanannya, dan ini saya pesan untuk para wanita muslimah. Jadilah wanita-wanita yang dermawan. Dan itu adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar. Wahai para perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Jadi jadilah engkau wahai wanita muslimah yang terkenal dengan sedekahmu. Terkenal dengan sedekahmu. Dan
Aisyah radhiyallahu anha juga terkenal dengan ilmunya. Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan, a'lamu nisa'il ummah 'alal itlaq. Wanita yang paling berilmu sepanjang masa sealam semesta. Itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, timbul permasalahan, mana yang lebih istimewa antara dua wanita suci ini, Khadijah radhiyallahu anha dengan Aisyah radhiyallahu anha? Maka jawabannya adalah, ini sebuah permasalahan yang tidak terlalu harus kita unggulkan satu dengan yang lain. Kedua-duanya memiliki keutamaan. Tetapi jika memang ingin dibincangkan secara ilmiah, maka pendapat yang mengumpulkan pendapat-pendapat yang ada adalah Khadijah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Apa keistimewaan Khadijah? Khadijah memiliki keistimewaan menjadi wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian wanita yang sangat mendukung dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan harta yang tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah radhiyallahu anha memiliki ilmu yang dalam yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain sampai Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi setiap dari mereka berdua memiliki keistimewaan masing-masing. Taib. Kemudian penulis berkata, kita kembali kepada kitab kita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Wa inni lam udrikha." Qalat, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah." Fa'aghdabathu yawman faqultu Khadijah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad ruziqtu hubbah." Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qawluhu ruziqtu hubbaha fihi isyarah ila anna hubbaha fadilah hasalat. Ini menarik sekali ya, subhanallah. Saya artikan. Yang kedua, keistimewaan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi kecuali terhadap Khadijah." Artinya, aku cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain, tetapi yang paling aku cemburu adalah Khadijah. Apa pelajaran yang menarik dari perkataan beliau ini? Kalau seorang laki-laki berpoligami, kemudian istri-istrinya terjadi kecemburuan, itu sebuah kewajaran. Kalau tidak sanggup, maka jangan masuk dunia itu, bro. Iya. Kadang saya sering bilang, saya ini sering jadi wasit. Sudah tahu itu dunianya berat, masih masuk. Ada orang yang sudah saya puyeng Ustaz. Sana maunya begini, situ maunya begini. Salah siapa milih dua? Ya. Bukan kita menghinakan syariat poligami, enggak, dia syariat yang mulia. Cuma yang masuk ke dalam situ, dia harus kuat perasaannya. Bukan hanya kuat fisik, bukan hanya kuat finansial, bukan, tapi kuat perasaan. Ya. Kuat mental, kuat perasaan. Yang satu nangis, yang satu ingin ketawa, kan bingung dia. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kecemburuan itu sebuah kewajaran di dalam situasi keluarga yang berpoligami. Karena para istri Nabi pun bercemburu. Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Hafsah, ya. Kemudian dan yang lain-lain. Itu sebuah kecemburuan. Tapi lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat kuat mengatur istri-istri. Nah, salah satu keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempoligami Khadijah selama beliau masih hidup. Itu kalau dalam bahasa kami di Banjarmasin, tuntung pandang. Maksud tuntung pandang itu adalah suami istri sampai selesai urusannya. Baik salah satunya yang meninggal, baik suaminya meninggal ataupun istrinya meninggal. Tuntung pandang.
Dan ini keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau tidak menikahi di atas Khadijah. Bahasa Arabnya itu yatazawwaj ala, menikah di atas Khadijah. Artinya punya istri Khadijah, beliau tetapkan itu satu. Dan subhanallah kalau antum baca sejarah-sejarah Khadijah, para ulama mengatakan salah satu keistimewaan Khadijah, beliau mendapatkan gelar At-Tahirah, wanita yang suci. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan Khadijah itu umur 40 tahun. Kemudian sebelumnya sudah mempunyai suami 2. Tapi tetap dinamakan sebagai Tahirah, wanita yang suci. Kenapa? Karena beliau meskipun bersuamikan 2, tetap kesucian beliau tetap kepada suami-suami sahnya. Tidak pernah beliau berbuat fahisyah, perbuatan keji. Nah, ini menjadi pelajaran bagi wanita muslim. Taib. Yang jelas, apabila seorang istri mendapati suaminya berpoligami, maka siap-siaplah sang suami agar menjaga mentalnya, kekuatan perasaannya. Karena di antara para istri pasti ada kecemburuan. Apalagi perempuan adalah makhluk pencemburu. Ini saya bacakan ya, pertanyaan menarik. Tadi malam atau kemarin malam saya ditanya di Banjarmasin. Ya, pertanyaannya ini bentar. Saya ingin mencontohkan bahwa ada pertanyaan yang model seperti ini gitu. Lihat ya. Kata beliau, sebenarnya suami saya tidak ganteng-ganteng amat, tapi bisa dibilang menarik, good looking. Jadi kalau jalan sama suami, saya sering merasa tidak tenang sampai sakit hati. Karena wanita lain sering ngelirik suami saya. Bahkan ada yang sampai caper segala Ustadz. Ditambah riwayatnya dia yang pernah selingkuh dan juga matanya yang jelalatan kadang. Saya sering menegur dan menasihati tapi ujung-ujungnya selalu ribut. Saya capek dengan kelakuan suami tapi saya masih cinta. Lihat ya? Kan bingung tak? Ah, itu perempuan. Harus sabar dengan makhluk terkuat ini. Harus sabar. Apa? Itu satu, bagaimana 2? Nah, makanya jangan main-main dengan anak perempuan orang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Aku tidak pernah cemburu atas seluruh istri-istri Nabi kecuali atas Khadijah. Kenapa? Padahal aku belum pernah bertemu dengan Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha belum pernah ketemu dengan Khadijah. Kan gini, seorang perempuan bisa cemburu dengan perempuan lain ketika dia tahu ini batang hidungnya begini nih makhluknya. Dia bisa cemburu. Ini nggak pernah bertemu, tapi kok bisa cemburu? Berarti ada sesuatu yang terjadi pada suaminya. Apa itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW apabila menyembelih seekor kambing, beliau mengatakan kepada orang-orang, kirimkan ini kepada teman-temannya Khadijah. Dan di sini para ulama mengatakan bahwa ada pelajaran. Apa itu pelajarannya? Al-wafa ba'da wafatiz zauj. Yaitu suami yang memenuhi hak istri sampai istrinya sesudah meninggal. Saya jadi kepikiran ingin bikin buku suami apa judulnya gitu, yang memenuhi hak istri sampai istrinya meninggal. Saking cintanya dia kepada istrinya. Nah, ini membuat Aisyah radhiyallahu anha sering mendengar seperti itu dan membuat marah. Suatu hari beliau marah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, Khadijah terus gitu kan. Dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Bahkan ada riwayat subhanallah, riwayatnya Halah. Halah itu adalah temannya Khadijah dan sama persis dengan Khadijah radhiyallahu anha. Coba perhatikan ya, saya bacakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika
mendengar suara Halah. Halah itu adalah temannya Khadijah radhiyallahu anha. Sebentar, mohon. Baik. Perhatikan baik-baik. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang Halah binti Khuwailid. Halah ini berarti saudarinya Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ista'dzanat Halatu bintu Khuwailid, ukhtu Khadijah. Suatu ketika Halah binti Khuwailid, saudarinya Khadijah, minta izin ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Berarti ipar ini, ipar Rasulullah SAW. Ala Rasulullah SAW fa'arafa isti'dzana Khadijah. Dan hampir sama bagaimana suara Khadijah dengan suara Halah. Fartah. Kemudian Rasulullah SAW langsung mengatakan, Allahumma Halah. Ya Allah, itu adalah Halah, iparku, yang artinya beliau teringat dengan istrinya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, faghirtu, aku cemburu. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, anak umur 18 tahun Pak. Beliau mengatakan, ma tadhkuru min ajuz min ajaiz Quraisy. Engkau selalu menyebutkan itu mbah-mbah dari mbahnya orang-orang Quraisy. Disebut mbah. Ya. Ajuz itu mbah Pak, bahasa Indonesianya. Ya. Hamra sidqain, giginya sudah tidak ada, cuma ada gusi yang merah-merah. Itu yang selalu engkau ingat. Halakat fid dahr, sudah meninggal lama. Qad abdalakallahu khairan minha. Lihat nih perempuan. Ini baru perempuan nih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gantiannya yang lebih baik dari dia. Ini ada saya gitu loh maksudnya. Ngapain ingat yang sudah meninggal? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Aisyah radhiyallahu pernah berkata, "Ka'allam takun fid dunya imra'ah illa Khadijah." Seakan-akan enggak ada perempuan kecuali Khadijah. Gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna kanat wa kana li minha walad. Nah, di sini Aisyah enggak bisa ngomong lagi. Beliau sudah beriman saat orang-orang menolakku. Beliau membantuku saat orang-orang mencampakkanku. Dan yang paling utama, beliau darinya aku mendapatkan anak. Darinya aku mendapatkan anak. Maka setelah itu Aisyah radhiyallahu anha bersumpah, walladzi ba'atsaka bil haqq la adzkuruha ba'da hadza illa bi khair. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan pernah menyebutkan tentang Khadijah setelah ini kecuali dengan kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjawab dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ma abdalinallahu khairan minha. Setelah Aisyah tadi mengatakan, Allah telah menggantikan yang lebih baik darinya. Kata Rasulullah SAW membalas, tidak ada. Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Amanat bi idh kafaranan nas. Beliau beriman denganku ketika orang-orang seluruhnya kufur. Wa saddaqatni idh kadzabanin nas. Lihat seorang suami membela istrinya yang sangat dia cintai. Dia memuji istrinya. Beliau mempercayai aku ketika orang-orang mendustakanku. Wa wasatni bimaliha idh haramanin nas. Beliau menolongku dengan hartanya saat aku diharamkan harta-harta manusia.
wa razaqanillahu waladaha idh haramani awladan nisa. Dan Allah memberikanku rezeki dari anak-anaknya ketika perempuan-perempuan lain tidak memberikan anak kepadaku. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha tetap mengatakan, "Abdalakallah bi kabiratis sin, hadithatis sin." Wahai Rasulullah, Allah telah menggantikan engkau dengan orang yang sudah tua dengan orang yang anak yang masih muda. Ini istri masih muda, masih perawat. Tapi setelah dijawab oleh Rasulullah SAW seperti itu, tadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la adzkuruha ba'da hadza illa bi khair." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak menyebutkannya setelah ini kecuali dengan kebaikan. Jadi intinya para ikhwan yang ingin saya sampaikan, berumah tangga suami istri itu bukan urusan hanya ranjang ya ikhwan. Jadi teman, jadi kawan hidup, sama-sama ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan suami istri itu begitu. Lihat Rasulullah SAW bagaimana cintanya beliau kepada Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan di sini ada pelajaran menarik juga dalam riwayat ini. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tadi marah, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Inni qad ruziqtu hubbah." Aku ditakdirkan untuk mencintainya. Saya bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Kapan engkau sedang bermasalah dengan istrimu, maka ucapkanlah di samping telinganya, "Aku ditakdirkan untuk mencintaimu." Niscaya itu 90% selesai permasalahan. Tanggung 10%-nya lagi. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang disebutkan oleh penulis tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, yaitu yang saya ceritakan tadi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ata Jibrilu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, "Hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idam aw ta'amun aw syarab." Wahai Rasulullah, kata Jibril alaihissalam, ini Khadijah yang telah mendatangimu, dia membawakan kepadamu sebuah bejana, di dalamnya ada makanan, lauk dan minuman. Ini menunjukkan bahwa seorang istri melayani suaminya. Dan ini tanda kesolehan seorang istri. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha azza wa jalla wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Jika dia telah datang kepada engkau, maka bacakanlah atasnya salam dariku dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikanlah kabar gembira kepadanya, kepada Khadijah, dia akan mendapatkan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari bambu. Tidak ada kegaduhan dan tidak ada kesulitan hidup di dalamnya. Dan wa Khadijah radhiyallahu anha hiya allati amanat bir Rasul 'indama kafara an-nas. Khadijah radhiyallahu anha, beliaulah yang beriman kepada Rasulullah SAW ketika orang-orang kufur kepada beliau. Wa saddaqathu 'indama kadzdzabahu an-nas. Dan beliaulah yang mempercayai Rasulullah SAW ketika orang-orang mendustakan Rasulullah SAW. Wa wasathu bimaliha 'indama haramahu an-nas. Dan beliaulah yang menolong Rasulullah SAW dengan hartanya ketika orang-orang tidak mau menolong Rasulullah SAW. Wa hiya allati ruziqa minha al-walad duna ghairiha min zawjatihi. Dialah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan rezeki anak ketika istri-istri beliau yang lain tidak memberikan rezeki anak. Allah taala berkata, fa
sunnat dzalika likulli man amana ba'daha fayakunu laha mithlu ajrihinna lama thabata anna man sanna sunnatan hasanah wa qad syaraka fi dzalika Abu Bakar Siddiq bin nisbati lirijal wa la yu'rafu qadru ma likullin minhuma min ats-thawab bisababi dzalika illa Allah azza wa jalla. Maksudnya apa? Khadijah radhiyallahu anha banyak pahalanya. Kenapa? Karena beliau orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Maka orang-orang yang beriman setelah mereka berdua, pahalanya akan kepada mereka berdua. Tidak ada yang mengetahui pahala mereka berdua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berdua mencontohkan iman. Dan ini keistimewaan dari Khadijah radhiyallahu anha. Itu kira-kira yang bisa disampaikan. Masih tersisa faedah-faedah dari kisahnya Khadijah radhiyallahu anha. Faedahnya tidak boleh kita tinggalkan. Jadi mohon maaf, ini 3 pertemuan masih berkaitan dengan atau 2 pertemuan ya. 1 pertemuan akan datang insyaallah masih berkaitan dengan kisah nikahnya Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu yang bisa disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, para jemaah yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. Ada yang bertanya Ustaz dari rumah. Silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, katanya kalau wanita umroh ataupun haji umroh ya, sholatnya di hotel nggak apa-apa ya, atau memang bagaimana? Ya. Kata ulama itu ada sholat masjid aja. Sebenarnya wanita itu hadiah kalau suami mengajak untuk umroh. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita ingin membicarakan hukum asal dulu ya Bu ya. Apa hukum asalnya seorang perempuan sholat di masjid? Maka jawabannya boleh. Seorang perempuan sholat di masjid berjamaah boleh. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian larang budak-budak perempuan Allah, yaitu para muslimat, untuk pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal hukumnya seorang perempuan pergi sholat ke masjid berjamaah di masjid diperbolehkan. Tetapi kalau berbicara tentang mana yang lebih afdal, maka yang lebih afdal di rumahnya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Wa salatuha fi hujratiha afdalu min salatiha fi dariha." Salat perempuan di dalam kamar kecilnya lebih utama dibandingkan salat perempuan di dalam kamar besarnya. Dan salat perempuan di kamar besarnya lebih utama dibandingkan salatnya perempuan di tengah rumahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan salatnya di rumah lebih afdal. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah dikatakan oleh seorang perempuan, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ingin suka salat bersama engkau, kata si perempuan ini. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i." Sungguh aku telah mengetahui bahwasanya engkau sangat suka salat bersamaku di masjid. Tetapi salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Salatmu di kamar kecilmu lebih baik daripada salatmu di kamar besarmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dari. Salatmu di kamar besarmu lebih baik daripada salatmu di tengah rumah besarmu. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Dan salatmu di tengah rumahmu,
yang besar lebih baik daripada salatmu di masjid kampungmu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kampungmu lebih baik bagimu daripada salatmu di masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan hadisnya sahih. Taib. Sekarang, lalu bagaimana kalau seandainya sedang umrah, Ustaz? Kita dihadapkan, kita bayar mahal, masa sholatnya di hotel? Perempuan. Maka kembali ke hukum asal tadi, yaitu bahwa sholat perempuan di masjid berjamaah lebih boleh. Lalu Ustaz, lebih afdal mana? Di rumah atau di hotel? Maka jawabannya adalah tetap berlaku keafdoliahan di dalam rumah, meskipun di sampingnya Masjid Nabawi. Tetapi kita, orang yang jauh dari Masjid Nabawi, kita ingin menggunakan kesempatan bahwa salatun fil masjidi fi masjidi hadza bi alfi salah fi ma siwahu. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, senilai dengan 1000 salat dibandingkan masjid-masjid yang illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih lagi. Salatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salat. Salat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 salat di masjid-masjid yang lain. Maka kapan seorang wanita muslimah sedang berumrah, dia diperbolehkan salat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Bahasanya lebih baik begitu. Seorang wanita muslimah diperbolehkan untuk mengerjakan sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Dan dianjurkan sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram agar mendapatkan pahala yang besar. Coba bayangkan hadis Rasul tadi, 1 kali sholat senilai dengan 100.000 sholat di Masjidil Haram, di masjid lain. 1 kali sholat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 sholat di masjid-masjid lain. Berapa itu 100.000 sholat? 55 tahun, 6 bulan, 20 hari. 1 kali sholatnya. Kan sayang kalau seandainya perempuan sholatnya di hotel ataupun tidak di Masjidil Nabawi atau tidak di Masjidil Haram. Meskipun nanti yang di masjid yang di Mekah, orang yang sholat di Mekah, di hotel Mekah, maka pendapat yang lebih kuat dan saya lebih condong kepada pendapat ulama ini, yaitu bahwa sholat di Mekah meskipun tidak di Masjidil Haram, dia senilai dengan 100.000 sholat. Nah, pendapat yang seperti ini memudahkan bagi para perempuan, ya, karena perempuan itu kan kalau keluar rumah ribet, harus jilbab, harus apalagi yang bercadar, kemudian panas, sesak dan seterusnya. Ya. Maka dia bisa mencari-cari waktu yang memang dia agak lengang, seperti waktu subuh, waktu dari asar sampai isya dia di masjid dan seterusnya. Ya. Kalau zuhur, mungkin kalau seandainya dia ingin sholat di Masjidil Haram, kalau dekat alhamdulillah, misalkan hotelnya di Tower Zamzam ya dekat. Tapi yang jauh-jauh bagaimana? Nah, ini hukum-hukum yang tadi yang saya jelaskan memudahkan dia. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Nah, silakan Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah. Jadi bertanya Ustaz, yang bertanya mengenai istri Rasulullah SAW, para istri beliau setelah beliau wafat itu nafkahnya bagaimana Ustaz? Karena kan tidak diperbolehkan sedekah dan zakat. Yang pertama, yang kedua, ini terkait dengan pendidikan anak Ustaz, anak wanita khususnya. Jadi mungkin pengalaman anak dan mungkin juga beberapa orang yang anak tahu, jadi anak wanita itu kalau mengambil hadiah Ustaz, nah batasan motivasi anak dengan hadiah itu supaya nggak terus-terusan mungkin bisa anak kecil gitu ya, supaya mereka nggak terus-terusan beramal karena dikasih hadiah oleh orang tuanya saat itu. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Saya akan jawab tentang hadiah dulu. Bagaimana seorang anak, bolehkah kita memberikan anak motivasi hadiah kalau dia mengerjakan sesuatu? Nah, hafal Qur'annya nanti saya kasih hadiah. Nah, ke pesantrennya nanti akan diberikan hadiah. Maka jawabannya,
para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW. Tahadu tahabu. Saling kasih hadiah, kalian akan saling mencintai. Boleh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati seorang perempuan mengatakan kepada anaknya, "Ya Abdullah, ta'al u'tik." Wahai Abdullah, kesini, aku akan berikan hadiah kepada engkau. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibu tersebut, "Idza ja'aki, famadza asa an tu'tiyah?" Jika anakmu tadi datang, hadiah apa yang kau akan kasih? Kemudian ibu tersebut mengatakan, "U'tihi tamran." Aku akan berikan kepadanya kurma. Ini menunjukkan bahwa boleh dikasih hadiah. Tetapi itu hanya sesekali, bukan sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan. Apalagi kalau seandainya dia sudah dewasa baligh, maka ditekankan keikhlasan. Jadi boleh sesekali, tetapi hanya sebatas untuk memberikan apresiasi, bukan sebagai sebuah kewajiban. Setiap kali ingin berprestasi harus dapat hadiah. Nah, ini nanti dia akan berpengaruh kepada niatnya. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah. Menghafal Quran, kemudian menjadi anak yang saleh, berbakti pada orang tua, tidak diperlukan untuk selalu diberi hadiah, tetapi diingatkan bahwa ini adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah istri-istri Nabi, nafkahnya setelah beliau meninggal bagaimana? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memberikan dari Baitul Mal. Baitul Mal, di situ terkumpul harta zakat, harta sedekah, harta hibah, hadiah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para pemimpin setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan nafkah dari negara. Ya, mendapatkan nafkah dari negara. Dan ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang setelahnya. Udzakirukum fi ahli baiti, kata Rasulullah. Aku ingatkan kepada kalian agar memperhatikan ahlu bait. Ahlu bait Rasulullah SAW yang paling utama salah satunya adalah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan zakat ya, bukan zakat, karena zakat tidak boleh mereka mendapatkan harta zakat atau sedekah. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau menggendong Hasan, kemudian Hasan mengambil kurma sebagai harta zakat, beliau masukkan ke dalam mulutnya. Kemudian beliau mengatakan, "Alqi, ama ta'lam anna la tahillu lana sadaqah." Wahai Hasan, keluarkan itu kurma zakat. Apakah engkau tidak menyadari bahwa kita tidak halal bagi kita untuk makan harta zakat atau harta sedekah? Yang diperbolehkan adalah hadiah. Jadi hadiah, seperti misalkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah dapat hadiah dari Abdullah bin Zubair, 2 karung uang. Kemudian dibagikan sebelum sore sudah habis. Nah, makanya saya katakan tadi, Aisyah radhiyallahu anha terkenal dengan ahli sedekah. Bahkan saat itu beliau berpuasa. Kemudian ketika sudah bagi-bagi sampai sore, beliau minta pembantunya agar mendatangkan makanan untuk berbuka puasa. Kata pembantunya, alangkah tadi ketika engkau bagi-bagi, sisakan 1 dinar atau 1 dirham agar kita bisa membeli makanan untuk bisa berbuka puasa. Kata Aisyah, saking asiknya berbagi, beliau mengatakan, kenapa tadi enggak diingatkan? Nah, itu bahasa itu. Halla dzakartini, ya bahasanya bahasa Arab begitu. Kenapa tadi enggak diingatkan? Nah, ini saking ingatnya bersedekah. Dan ini kebalikan dari sifat-sifat sebagian perempuan kebanyakan. Kalau misalkan nih saya beri contoh ya, ini ibu-ibu jangan marah. Saya beri contoh misalnya ada keluarga suami datang, lama sudah nggak pernah datang, paman kah, keponakan kah,
Lama nggak datang ke rumah, tapi tiba-tiba datang gitu. Cerita lama sana sini, ujung-ujungnya minjem duit. Ya. Kemudian suami kan sudah, dia ingin ngasih pinjam atau ingin ngasih bahkan. Masuk ke dalam kamar ngambil duitnya. Dalam kamar sudah kecak pinggang sang istri. Ngapain tuh? Nanti nggak bayar. Ya gitu. Semestinya seorang istri tidak seperti itu. Dia tolong menolong dengan suaminya dalam kebaikan. Ya, dalam kebaikan. Dan khusus untuk sedekah ini para ikhwah, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti iman. Ya. Sedekah itu bukti iman. Nah, wallahu a'lam. Ibu ada lagi? Baik, Bapak, silakan Pak. Waalaikumsalam. 5 wanita utama tadi, Aisyah, Khadijah dan lainnya. Tadi Ustaz sebutkan dari seluruh dalil yang ada dalam nama Maryam itu selalu disebutkan. Apakah bisa dinyatakan di antara 5 wanita itu Paling utama. Maryam yang paling utama? Makanya yang saya katakan tadi di awal bahwa sebagian ulama salaf mengatakan beliau adalah nabi ya. Seorang nabi pilihan. Wanita nabi pilihan. Tapi pendapatnya lemah. Tapi bagaimanapun beliau yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya bisa dikatakan seperti yang Bapak katakan. Dari 5 nabi, 5 wanita paling terbaik sepanjang masa sealam semesta, yang paling istimewa adalah Maryam. Tetapi para ulama tidak menyebutkan itu. Makanya saya sebut tadi maskutun anhu, tidak dibincangkan oleh para ulama. Tapi melihat dalil-dalil yang ada, ya seperti itu tadi. Maryamlah yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Terakhir Bu, ada pertanyaan? Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak-akhlak beliau dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.